Baik, terima kasih atas waktunya. Ya. Izin Pak untuk wawancara mengenai UMKM yang ada di sini. Ya. Ada pun beberapa pertanyaan yang saya akan kasih mengenai barbershop ini yang sudah berdiri di Singaraja. Ya. Baik, pertanyaan yang pertama Pak, bagaimana barbershop ini bersaing dengan barbershop yang lainnya? Kita nggak menganggap itu saingannya, jadi kita ini jalannya itu berbarengan, jadi tanpa merasa bahwa ada kompetitor atau saingan. Intinya gini, kalau kita ini lebih fokus konsen sama diri sendiri bahwa kita tetap ngasih pelayanan yang terbaik buat customer. Misalkan nih kayak dari segi interior atau apa, kita tetap berusaha untuk memberikan yang terbaik buat customer itu. Dan juga dari segi pelayanan, misalkan kayak dari teknik cukuran, kita tetap upgrade ilmu, misalkan seperti seperti perming atau apa segala macam yang memang masih di dalam konteksnya masih gini barber lah ya, bukan salon ya. Kalau salon kita kurang ke sana karena kita ngambil hanya untuk cowok saja. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana cara menetapkan harga pokok yang dijual? Harga pokok yang dijual sudah jelas, jadi kita biaya operasional, setelah itu biaya kita juga harus, karena ini kan bidang jasa, jadi kita harus sharing profit dengan orang yang mengerjakan treatment itu. Yang kedua itu adalah dia biaya operasional, misalkan kayak listrik dan segala macam. Setelah itu ditentukan harga ya. Baik, yang untuk yang ketiga, bagaimana barbershop ini mengontrol biaya pembelian produk? Biaya pembelian produk kita nggak mengontrol, kita tetap misalkan apa yang memang kita perlu ya kita beli, tapi kalau memang yang tidak kita perlu ya tidak kita beli, kecuali dalam keadaan konteksnya kita sedang belajar. Misalkan nih, jadi misalkan kayak perming kayak apa gitu kan, kita harus beli produk untuk mencoba dan terus belajar kayak itu. Ada bahan yang terbuang. Kalau untuk kalau untuk skill biasanya kita datengin misalkan dari pengajar kayak kemarin yang dari Belanda datang ke sini untuk ngasih kita pelatihan kayak itu. Paling biayanya yang itu aja, maksudnya untuk datengin si barber dari luar untuk kesini untuk ngelatih kita, itu aja. Yang kalau yang memang nggak perlu ya udah kita nggak gini, dan itu kan kembali untuk ilmu itu kan untuk kita sendiri. Jadi dan itu juga pasti ada kaitannya dengan performa kita kerja nanti. Misalkan kan kalau memang kita ilmunya bagus, otomatis hasil yang kita kasih untuk customer kan bagus. Baik, yang pertanyaan yang keempat itu, bagaimana menentukan jumlah produksi yang dibeli seperti pomade atau yang lain-lain? Oh, kalau untuk produksi jumlahnya ya sudah pasti, misalkan dalam kalau pomade dan produk itu kan barang habis pakai tuh ya memang seberapa yang memang dipakai ya segitu yang kita beli lagi gitu. Itu aja. Sesuai kebutuhan. Enggak kita enggak stok, karena kan kalau kayak pomade gitu kan ada expirednya dia. Ya. Yang pertanyaan kelima, apa strategi utama barbershop ini dalam menghadapi pesaing? Kembali lagi, kita tidak merasa itu strategi kita adalah nggak menganggap orang itu saingan. Jadi kita itu tetap fokus sama ke kita sendiri, karena kalau kita fokus dengan orang lain kita nggak akan berkembang. Kalau kita sibuk ngurusin orang lain, kapan kita punya inovasi untuk ngurusin kita sendiri? Itu maksudnya dalam artian untuk mengembangkan skill kita. Kalau kita harus fokus ngurusin orang, misalnya ini saingan ini, itu nggak akan skillmu nggak akan maju. Jadi kita lebih fokus untuk diri sendiri. Itu caranya kita biar kita tetap eksis, kita tetap konsisten menjalani bisnisnya gitu. Berarti untuk menentukan misalnya harga di tahun ini di barbershop ini sekian ya, karena memang biaya operasionalnya juga. Berarti kalau misalnya mungkin di tahun depan akan naik, itu berarti dilihat dari kembali lagi ke, karena misalkan kayak alat-alat kayak gitu dulu memang ada harga yang naik ya, misalkan kayak kontrak toko itu memang
memang ada apa namanya, memang ada harga yang terpaksa kita harus ikut naik, karena kita juga nggak bisa terpaku dengan misalkan harga yang lama. Memang ternyata alat-alat itu memang nyatanya semakin tahun ke tahun juga harganya semakin naik dan kualitasnya semakin turun. Jadi misalkan nih kayak alat ini, kita kayak yang dulu, misalkan yang dulu bisa dipakai 5 tahun, yang sekarang mungkin hanya bisa dipakai tahun 2 tahun kayak gitu. Dan harganya pun juga sudah lebih tinggi dari yang dulu kayak gitu. Nah, yang untuk pertanyaan terakhir, Pak, apakah inflasi atau kenaikan harga barang jasa mempengaruhi jualan? Inflasi, kenaikan harga gini mempengaruhi harga jualan? Ya lumayan sih, juga ada mempengaruhi. Cuma balik lagi, kita sendiri juga nggak hanya ngikutin inflasi, baru ada inflasi kita udah gimana gitu juga naikin harga, enggak kayak gitu. Jadi kita memang apa yang memang kita butuh, misalkan memang operasionalnya sekian ya itu aja yang kita naikin. Karena apa, kan kita juga customer kan juga nggak langsung kita kasih sounding dulu, ini mungkin ada kenaikan sekian dan sekian, paling sekitar lagi 10.000, oh ya nggak masalah. Jadi kita koordinasi juga sama customer bahwa seiringnya setiap tahun juga apa namanya biaya produksi dan ini juga semakin bertambah, dan kita juga memang nyatanya memang butuh fasilitas, misalkan nih kayak sanitasi atau apa kan ini juga butuh biaya perawatan, dan itu disadari juga bahwa customer juga oh ya nggak apa-apa, oh ya, jadi kita jalan aja. Baik Bapak, mungkin itu aja yang saya pertanyakan mengenai barbershop ini. Lain sekali saya minta maaf pada kesalahan kata di wawancara saat ini. Saya tutup dengan informasi. Terima kasih Bapak.